Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya ini memang nampaknya Ustadz Abdul Latif Rusdi ini ya begitu ilmiah begitu ya. Jadi tidak cuma populer saja, itu tidak. Masih meneruskan tentang membicarakan ayat Qad aflahal mu'minun tadi. Oleh Ustadz Latif Rusdi mengatakan martabat dan kedudukan ayat, jadi ayat Qad aflahal mu'minun ini. Di samping itu, di dalam sebuah hadis lain yang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, menurut beliau, menurut Sayyidina Umar ini adalah Nabi SAW diturunkan wahyu kepadanya, kedengaranlah di wajahnya seperti suara lebah. Ini menurut kata sahabat Umar bin Khattab. Jadi mungkin Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab bahwa kalau Rasulullah itu menerima wahyu, itu terasa seperti suara berengangnya lebah itu. Ya, ini menurut kata siapa? Kata Ibnu Umar, kata Sayyidina Umar. Dan pada suatu hari turunlah wahyu kepadanya, maka ia diam sebentar. Lantas ia merasa sangat gembira. Selanjutnya ia mengangkat tangannya menghadap kiblat seraya mendoa, Allahumma zidna wala tanqusna wa ardina wardu'anna. Ini Rasulullah ini. Allahumma zidna wala tanqusna wardina wardu'anna. Yang artinya kalau di dalam bahasa kita, ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah untuk kami dan janganlah Engkau kurangi. Berilah keridhaan kepada kami dan ridalah Engkau daripada kami. Ini Rasulullah yang berdoa itu. Nah, kemudian sesudah itu lalu dikatakan bahwa Rasulullah lalu mengatakan, unzila alayya 10 ayatin man aqamahunna dakhalal jannah summa qara'a qad aflahal mu'minuna hatta khatama 10 ayat. Ini menurut riwayat Tirmidzi. Unzila alayya 10 ayat, diturunkan kepadaku 10 ayat, 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa yang menetapi 10 ayat itu dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ayat ini dakhala pakai fi'il madhi ya, padahal kan belum. Ini berarti pasti begini. Summa qara'a, sesudah itu lalu Nabi membaca qad aflahal mu'minun. Seterusnya itu ya. Jadi yang berapa ayat tadi itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya sampai katakanlah alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun sampai 11. Nabi membaca qad aflahal mu'minun hingga sempurna 10 ayat tadi, begitu riwayat Imam Tirmidzi. Dengan mengikuti makna hadis tersebut dapat difahami betapa pentingnya kandungan pengertian yang terjalin di dalam rangkaian ayat-ayat tersebut tadi. Tambahan lagi, kalau kita ikuti penjelasan yang diberikan oleh pentafsir Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, beliau mengemukakan bahwa nilai ayat-ayat di atas menggambarkan kepribadian seorang muslim. Atau kalau bahasa Arabnya ya syakhsiyatul muslim ya. Di dalam tingkatnya yang tertinggi, tingkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, makhluk yang terbaik yang telah dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki adab dan akhlak yang tidak ada bandingnya. Dan yang telah disaksikan oleh Al-Qur'an tentang kebesaran dan keagungan akhlak beliau, sampai Allah sendiri menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung.
Itu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diungkapkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, pernah ditanya orang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Siti Aisyah mengatakan, "Kana khuluqu Rasulillahi al-Qur'an." Kana khuluqu Rasulillahi al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Dari kedua hadis tersebut ya, yang tadi dikatakan bahwa unzila alayya asyru ayatin man aqamahunna dakhala jannah dan seterusnya. Kemudian ada kata-kata Siti Aisyah kana khuluqu Rasulullah Al-Qur'an. Dari kedua hadis tersebut di atas, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat 10 dari surat Al-Mu'minun yang tadi kita bacakan ataupun kita jadikan pangkal bertolak dan merupakan pedoman dasar dalam tulisan ini adalah mempunyai kedudukan dan martabat yang khusus. Ini ungkapannya siapa? Ustadz Latif Rushdin. Nah, khusus itu apa? Nah, di sini dikatakan antaranya, barang siapa yang dapat melaksanakannya dengan baik dan istiqomah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Ya kan? Hadis yang tadi, man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa yang menetapi 10 ayat itu dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu sudah dijamin oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tersebut adalah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi muslim dan makhluk terbaik yang telah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi, tapi ini ya, jadi tapi ibu-ibu bapak yang saya minta supaya sabar. Jadi betul Ustaz Latif Rushdin itu akan nanti ini sebagai mukadimah, sebagai pendahuluan yang nanti ada hubungannya dengan soal-soal, tapi sekarang beliau mendudukkan tentang ayat-ayat tadi. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, Ustaz Latif Rushdin masih mengatakan bahwa sifat mukmin yang dijamin menang. Jadi berdasarkan dengan surat ayat 10 ayat itu tadi. Surat Al-Mu'minun yang menjadi titik sentral perhatian kita sekarang ini dimulai dengan penegasan Allah, qad aflahal mu'minun. Aflahal itu juga maldi itu ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti menang orang yang beriman. Kata-kata aflaha menang itu oleh Ibnu Abi Ishaq yang dikutip oleh tafsir Al-Qurtubi, yaitu mencapai apa yang dicari dan bebas dari apa yang ditakuti. Bebas dari apa yang ditakuti. Tujuan hidup seorang mukmin dan muslim ialah bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Tentunya juga terjauh dari siksa api neraka. Ini sebagai mukmin dan muslim tentu begitu. Ini dilambangkan oleh induk dari segala doa yang selalu dibisikkan oleh hati seorang muslim. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak kan selalu sering doa. Sampai doanya dikatakan doa sabut jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebagai doa muslim kan begitu. Sebagai doa mukmin kan begitu. Kita kan mesti begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, Ustaz Latif Rushdin sekarang mulai dari qad aflahal mu'minun, lalu apa itu yang namanya iman ini? Nah, ini. Lalu dikatakan begini, iman dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya merupakan totalitas dari 3 perkara, yaitu ilmu, yakin, dan amal. Tidak mungkin orang menjadi beriman tanpa ilmu. Ya, jadi ya, kalau cuma sekadar iman saya aman tuh bilang kan mesti harus tahu toh siapa itu Allah. Tanpa ilmu tidak bisa, karena ilmu merupakan pokok pangkal dari iman dan agama.
Ada ilmu tapi tidak yakin akan kebenarannya juga bukan iman. Ada ilmu tambah yakin tapi tanpa amal, nah juga bukan iman. Nah cuma tidak bisa. Jadi memang ilmu, yakin dan amal ini harus jadi satu. Sebaliknya ada amal tanpa ilmu juga bukan iman. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadis, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan sekedar harapan-harapan saja, bukan sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Yang dinamakan iman itu harus waqara, tetap fil qalbi, di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibenarkan bila amal, dengan amal. Jadi amal yang, jadi kalau memang saya beriman kepada Allah, ya buktinya apa? Ya mesti amalnya itu ada. Wa inna qauman gharrathumul amani hatta kharaju minad dunya wala hasanata lahum. Dan ada orang itu yang terbujuk, terpukau oleh angan-angan sehingga kharaju minad dunya, sampai dia keluar dari dunia tanpa sesuatu kebaikan, wala hasanata lahum, tidak ada kebaikan. Wa qalu, dan dia mengatakan, nahnu nuhsinu dzanna billah, kami berprasangka baik terhadap Allah. Wa kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Lau ahsanu dzanna la ahsanul amal. Sebab kalau memang mereka itu mempunyai husnudzon, nah tentu juga mempunyai amal yang baik. Jadi kalau cuma zon saja, angan-angan saja, itu tidak betul. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara itu yang ada hubungannya dengan iman. Nah, sekarang mengenai khusyuk di dalam salat itu bagaimana? Di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan arti khusyuk itu ialah merendahkan diri karena Allah. Jadi di sini khusyuk, di sini yang di dalam surat Al-Mu'minun itu. Kalau khusyuk yang di surat Baqarah itu kan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Tapi oleh Allah sendiri ditegaskan kalau dalam surat Baqarah itu, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin bertemu dengan Tuhan. Jadi mengerjakannya salat itu karena yakin bertemu dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau di dalam surat Al-Mu'minun ini yang dimaksudkan ialah merendahkan diri karena Allah, merasa hina di hadapan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan takut daripada siksa Allah. Nah, ini yang dinamakan khusyuk yang dimaksudkan di dalam surat Al-Mu'minun itu. Begitu menurut tafsir daripada Al-Maraghi. Sementara di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan khusyuk itu adalah satu gejala di dalam hati, lahir bekasnya pada anggota, merupakan ketenangan dan ketundukan. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Maka apabila hati telah khusyuk, niscaya khusyuk pula anggota. Itu kalau hatinya tenang, ya anggotanya juga tenang. Ya. Anggota juga tenang karena hati adalah merupakan pengendali daripada anggota. Begitu makna khusyuk ya, secara mudahnya begitu ya. Ya mungkin nanti pada tempat lain bisa diperluas. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk sementara begitu ya. Besok sore insya Allah kita teruskan. Ini masih di dalam, ya katakanlah di dalam pendahuluan penjelasan. Nah, demikian dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man aqoma faqad aqomatin, siapa yang mendirikan, yang kita kerjakan hendaknya kita kerjakan dengan pengertian. Jadi bukan sekedar berbuat asal berbuat, tapi marilah kita ya memperhatikan uraian-uraian itu untuk kita ketahui, dan nanti kalau sudah kita masih akan kita teruskan. Demikian lebih dan kurang semua maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.